Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how do you do? In this occasion, we are going to know about some exercises regarding English material. Ya, Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengetahui ya terkait dengan soal-soal bahasa Inggris ya. Lebih tepatnya yaitu soal latihan materi bahasa Inggris kelas 10 Semester 1, Bab 2, Sport Events, Recontext Kurikulum Merdeka ya. So everyone, are you ready to start our topic today? Apakah siap untuk memulai topik kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa contoh latihan yang bisa dijadikan acuan untuk teman-teman semua ya, untuk meningkatkan pemahaman teman-teman terkait dengan materi ya bahasa Inggris kelas 10 semester 1 bab 2 sport events ya terkait dengan recontext ya. Oke, kita mulai saja teman-teman. Untuk soal yang pertama yaitu what is the purpose of recontext ya. Jadi apa tujuan dari recontext ya? Apakah A. To inform the reader about a specific topic, untuk menginformasikan pembaca tentang topik tertentu, atau B. To persuade the reader to adopt a particular viewpoint, untuk membujuk pembaca agar mengadopsi sudut pandang tertentu, atau C. To entertain the reader with a humorous or engaging story, untuk menghibur pembaca dengan cerita yang lucu atau menarik, atau D to retell a personal experience or eyewitness account, untuk menceritakan kembali pengalaman pribadi atau keterangan saksi mata. Nah, menurut teman-teman, what is the answer? Ya, untuk jawabannya tentu saja adalah D, teman-teman ya, to retell a personal experience or eyewitness account ya. Jadi tujuan dari text recount adalah untuk menceritakan kembali pengalaman pribadi atau keterangan saksi mata, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman kepada soal yang kedua. Which of the following is not typically found in a recount text ya teman-teman ya. Jadi manakah dari berikut ini yang tidak biasanya ditemukan dalam teks recount? Apakah A chronological sequence of events, urutan kronologis peristiwa, atau B, emotional expressions and personal opinions, ekspresi emosional dan pendapat pribadi, atau C, use of vivid language and imagery, penggunaan bahasa dan gambaran yang jelas, atau D, statistical data and resuscitation, data statistik dan kutipan penelitian. Nah, menurut teman-teman, apa jawabannya betul? Ya, untuk jawabannya betul adalah D, statistical data and resuscitation. Ya, jadi yang tidak biasa ditemukan dalam teks recount atau recontext tentu saja data statistik dan kutipan penelitian teman-teman ya. Oke, let's move. Oke, untuk selanjutnya adalah question number 3 atau pertanyaan nomor 3. Recontext often employ a specific structure known as the orientation, events, and reorientation framework. What does the orientation section typically include? Nah, teman-teman ya. Jadi teks recontext itu seringkali menggunakan struktur khusus yang dikenal sebagai kerangka orientasi, peristiwa, dan reorientasi atau orientation, events, reorientation ya. Bagian orientasi biasa mencakup apa saja teman-teman? Apakah A detailed description of the setting or background information, penjelasan rinci tentang latar atau informasi latar belakang, atau B, a summary of the main events that occur, ringkasan peristiwa-peristiwa utama yang terjadi, atau C, a personal reflection on the experience or event being recounted, refleksi pribadi atas pengalaman atau peristiwa yang diceritakan, atau D, a call to action for the reader, ajakan bertindak bagi pembaca. Nah, teman-teman, what is the answer? Apa jawabannya? Jawabannya adalah
A detailed description of the setting or background information. Ya, jadi penjelasan rinci tentang latar atau informasi latar belakang ya. Okay, let's move to number 4. Nomor 4, teman-teman ya. Which of the following is an example of transition word or phrase commonly used in three contexts to indicate a shift in time or sequence of events ya. Jadi teman-teman, manakah dari berikut ini yang merupakan contoh kata atau frasa transisi yang biasanya digunakan dalam teks recount untuk menunjukkan pergeseran waktu atau rangkaian peristiwa? Apakah A. Firstly, secondly, thirdly ya, pertama, kedua, ketiga, atau B. Meanwhile, furthermore, additionally, sementara itu, selanjutnya, tambahan, atau C. Suddenly, unexpectedly, abruptly, tiba-tiba, tanpa disangka-sangka, secara tiba-tiba, atau D. For instance, for example, namely. Misalnya, yaitu ya. Nah, untuk jawaban yang betul adalah C. Suddenly, unexpectedly, and abruptly ya. Jadi yang merupakan contoh kata atau frasa transisi yang bisa digunakan dalam teks recount untuk menunjukkan pergeseran waktu atau rangkaian peristiwa adalah C, teman-teman ya. Tiba-tiba ya, suddenly, unexpectedly, tanpa disangka-sangka, dan juga abruptly, secara tiba-tiba ya. Oke, let's move to number 5. Kita lanjutkan ke nomor 5, teman-teman. Recount text often rely on specific grammatical construction to convey the passage of time and the progression of events. Which of the following is an example of a verb tense commonly used in recount text? Nah, jadi teman-teman, three context atau text recount seringkali mengandalkan konstruksi tata bahasa tertentu untuk menyampaikan perjalanan waktu dan perkembangan peristiwa. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh verb tense yang umum digunakan dalam text recount? Apakah A. Present simple tense, B. Past simple tense, C. Present perfect tense, or D. Future tense. Nah, yang mana teman-teman? Tentu saja adalah B. Simple past tense, teman-teman ya. Oke, let's move to the next number, yaitu nomor 6 ya. Which of the following is not a type of sport events ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan jenis acara olahraga ya? Apakah Olympic Games, World Cup, Grammys, or Super Bowl? Tentu saja ya, C. Grammys. Grammys bukan acara olahraga ya, teman-teman. Oke, let's move to number 7. Nomor 7, teman-teman. In what sport is the Stanley Cup awarded? Ya, jadi olahraga apa yang piala atau Stanley Cup ini diberikan? Ya, apakah A. Ice hockey, B. American football, or C. Basketball, or D. Baseball? Tentu saja untuk Stanley Cup itu ice hockey, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Number 8, nomor 8 ya. Which country has won the most FIFA World Cups ya, teman-teman ya. Jadi ya, negara mana ya yang paling banyak begitu ya, paling banyak memenangkan Piala Dunia FIFA? Ya, apakah Brazil, Germany, Italy, or Argentina? Nah, yang paling banyak memenangkan FIFA World Cup yaitu A. Brazil, teman-teman ya. Oke, let's move to number 9. Kita lanjutkan ke nomor 9. What is the name of the trophy awarded to the winner of the Wimbledon tennis tournament? Teman-teman ya. Jadi, apa nama piala yang diberikan kepada pemenang turnamen tenis Wimbledon? Ya, apakah A. The Champions Cup, B. The Davis Cup, C. The Venus Rosewater Disc, or D. The Julius Olympic Trophy? Tentu saja untuk Wimbledon Tennis Tournament adalah C. The Venus Rosewater Disc ya. Oke, let's move to number 10. Selanjutnya nomor 10. Which of the following is not an Olympic sport? Ya, manakah berikut ini yang bukan olahraga atau sebuah olahraga Olimpik? Apa? Cricket, golf,
rugby union or swimming? Ya, tentu saja jawabannya adalah A, teman-teman. Ya, cricket ya. Oke, itu dia beberapa contoh teman-teman untuk multiple choice atau pilihan ganda ya. Oke, selanjutnya adalah essay ya atau uraian. Contoh soalnya adalah write a recount text about your experience watching a smart match ya. Tulislah sebuah teks recount tentang pengalaman kamu menonton pertandingan atau sebuah pertandingan olahraga, teman-teman ya. Nah, ini untuk contohnya teman-teman. Judulnya adalah My Experience Watching a Football Match ya. Pengalaman saya atau pengalamanku menonton sebuah pertandingan sepak bola. Di sini sudah lengkap untuk frameworknya ya teman-teman. Ada orientation, events, dan juga reorientation. Nah untuk orientasinya adalah last Saturday I went to stadium to watch a football match between my favorite team. Persija Jakarta and Arema FC. The match was held at Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta. Untuk eventsnya atau kejadian-kejadiannya, I arrived at the stadium at around 3 p.m. The stadium was already crowded with fans from both teams. Yeah, I found my seat and I found my seat and for the match to start, yeah, and waited for the match to start. The match started at 4 p.m. Both teams played very well. The score was tied 1-1 at halftime, teman-teman ya. In the second half, Persija Jakarta scored a goal in the 75 minutes. The fans went crazy. They shouted and sang songs to support their team. Arema FC tried to equalize the score, but they couldn't. The match ended with Persija Jakarta winning 2-1. Reorientation atau reorientasinya teman-teman. I was very happy that Persija Jakarta won the match. It was a great experience to watch the match live alive ya. I will never forget it. Nah, jadi ini untuk pertandingan sepak bola antara Persija Jakarta dan Arema FC ya. Begitu teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi that's all for some examples of questions or of exercises ya. Jadi itu saja teman-teman untuk beberapa soal nah soal latihan untuk materi ini teman-teman. Thank you so much for watching this video lesson everyone. Terima kasih sekali teman-teman telah menonton video pembelajaran ini ya. I do hope this video lesson can provide many benefits for us. Yeah, if you have any questions, suggestions, opinions, maybe request for the next material, please feel free, yeah, you can comment on the comment section. Okay everyone, let's close our topic today by saying stay happy, stay healthy, and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.